Jelang timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong berniat pecahkan rekor 20 tahun Garuda tak pernah menang di Hanoi. Masyarakat Vietnam minta Federasi Vietnam tunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Breaking news, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk berangkat ke Vietnam. Begini kata PSSI. Tetap optimis. Timnas Indonesia diprediksi tetap gagah tampil di kandang Vietnam meski banyak pemain tumbang sakit. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jelang timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong berniat pecahkan rekor 20 tahun Garuda tak pernah menang di Hanoi. Timnas Indonesia tercatat belum pernah menang di Hanoi, markas timnas Vietnam dalam 20 tahun terakhir. Menariknya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku siap memecahkan rekor buruk itu saat Garuda menantang Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia dan Vietnam memang akan berhadapan kembali dalam fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, Selasa 26 Maret 2024. Shin Tae-yong mengatakan timnas Indonesia memang punya catatan buruk saat bermain di kandang Vietnam. Namun dia pastikan dalam sepak bola segala kemungkinan bisa saja terjadi, apalagi timnya jauh lebih baik saat ini. Statistik selalu bisa berubah, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnas Indonesia sangat bersemangat untuk memutus catatan buruk dalam 20 tahun itu. Hal itu sebagai bukti timnas Indonesia mampu mencatatkan kembali rekor apik dengan komposisi tim saat ini. Kami yakin kali ini kami bisa memecahkan rekor-rekor lama untuk menciptakan tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, sambung Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengatakan terkait upaya timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Dia pastikan skuad Garuda akan bekerja keras sepanjang 90 menit demi meraih kemenangan. Pertandingan besok bisa dianggap sebagai pertandingan terpenting tahun ini dan kami datang ke sini untuk menang, katanya. Kendati demikian, timnas Indonesia tetap sedikit diunggulkan untuk menang. Sebab dalam 2 pertemuan terakhir melawan Vietnam, skuad Garuda selalu keluar sebagai pemenang. Masyarakat Vietnam minta VFF tunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Masyarakat Vietnam meminta Federasi Sepak Bola Vietnam menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Vietnam jelang melawan timnas Indonesia di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024. Desakan itu muncul karena performa timnas Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussier jauh dari kata memuaskan. Dalam 13 laga bersama Philippe Troussier, timnas Vietnam kalah 9 kali dan hanya menang 4 kali. Bahkan dalam 6 laga terakhir, skuad Golden State Warriors selalu kalah. Akibatnya, ranking FIFA timnas Vietnam melorot drastis dari peringkat 94 ke 112 dunia. Banyak masyarakat Vietnam yang berharap timnas Vietnam kembali kalah saat menjamu timnas Indonesia. Dengan begitu, tak ada alasan VFF untuk mempertahankan Philippe Troussier. Saat ini banyak fans yang menyatakan keinginan agar Federasi Sepak Bola Vietnam memecat Philippe Troussier dan kembali menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih, tulis media Vietnam. Tak heran, banyak masyarakat Vietnam yang mengharapkan Park Hang-seo kembali menangani timnas Vietnam. Selama hampir 6 tahun yaitu 2017 hingga 2023 membesut timnas Vietnam, banyak prestasi yang dicetak Park Hang-seo. Ia membawa timnas Vietnam senior juara Piala AFF 2018 dan untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2022.
Berkat tangan dingin Park Hang-seo, timnas Vietnam pun langgeng di peringkat 90 dunia. Sementara di level U23, pelatih asal Korea Selatan itu mengantarkan timnas Vietnam lolos ke final Piala Asia U23 2018 dan menembus semifinal Asian Games 2018. Sementara di ajang regional, pelatih 66 tahun itu membawa timnas Vietnam U23 dua kali juara SEA Games 2019 dan 2021. Menarik menanti hasil laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam besok malam. Jika timnas Vietnam kalah lagi, Philippe Troussier hampir pasti dipecat dari jabatan pelatih timnas Vietnam. Breaking news, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk berangkat ke Vietnam. Begini kata PSSI. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk dikabarkan sudah sembuh dari demam. Karena itu ia pun segera diberangkatkan ke Hanoi, Vietnam untuk segera bergabung dengan skuad Garuda yang tengah bersiap-siap menghadapi Golden Star Warriors. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Golden Stars Warriors dalam fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Maidin Selasa 26 Maret 2024. Kabar baik itu pun disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengatakan Rafael kondisi makin membaik sejauh ini. Jadi pemain itu bisa disiapkan untuk laga timnas Indonesia melawan Vietnam. Tadi sesuai dengan arahan Pak Ketum PSSI, Erick Thohir, setelah melihat kondisi Rafael juga semakin membaik, beliau meminta kami mengantarkan Rafael. Hari ini Rafael pukul 2 siang akan berangkat ke Hanoi langsung. Tadi kita juga dengan cepat mendapatkan tiket untuk Rafael, kata Arya. Arya Sinulinga mengatakan Rafael sesampainya di Hanoi akan dipantau lebih lanjut oleh tim pelatih. Tentunya semoga kondisi pemain itu tidak ada masalah selama perjalanan ke sana. Semoga dia bisa memulihkan lagi kondisi fisiknya sehingga besok bisa memperkuat timnas kita, sambung Arya Sinulinga. Arya mengatakan timnas Indonesia memang membutuhkan peran Rafael dalam laga nanti. Oleh dikarenakan kehadiran pemain itu akan memberikan warna lini serang tim asuhan Shin Tae-yong. Mari doakan sama-sama supaya Rafael bisa memperkuat timnas kita, tutup anggota Exco PSSI tersebut. Pemanggilan mendadak Hernando Ari ke timnas Indonesia bikin bingung Persebaya. Untuk laga tandang ke Vietnam, pelatih Shin Tae-yong mengambil keputusan mengejutkan. Dia memanggil kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi untuk menggantikan kiper Borneo Nadeo Argawinata. Hernando sejatinya sudah tidak dipanggil dalam agenda FIFA Matchday untuk dua laga melawan Vietnam. Alasannya, Hernando Ari mengalami cedera bersama Persebaya dan memang membutuhkan pemulihan. Kubu Persebaya pun bingung dibuatnya. Menurut mereka, pemanggilan Hernando itu sangat mendadak. Persebaya mendapatkan email mendadak pada Jumat pukul 02.44 dini hari. Isinya PSSI memanggil Hernando dan meminta jam 10 pagi tadi sudah ada di Jakarta untuk berangkat ke Vietnam, kata Ram Surahman selaku sekretaris Persebaya. Persebaya melakukan komunikasi lisan dengan manajer timnas Indonesia menyampaikan situasi dan kondisi Hernando Ari yang masih pemulihan kondisi dislokasi bahu, imbuh Ram Surahman. Cedera bahu itu dialaminya saat Persebaya Surabaya melawan Bayangkara FC. Setelah itu, Hernando absen dalam 5 laga beruntun karena belum siap tempur di pertandingan. Persebaya kirim surat resmi ke PSSI menjelaskan secara formula kondisi Hernando plus surat keterangan dokter. Persebaya mendukung kepentingan nasional, apalagi ini masuk dalam agenda FIFA Matchday. Hanya saja meminta agar timnas juga bijak dan mempertimbangkan kondisi Hernando sebelum dimainkan atau tidak, tegas Ram Surahman. Alhamdulillah kabar gembira. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa bermain di laga Timnas Indonesia versus Vietnam besok. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dipastikan bisa tampil melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin Selasa besok.
Informasi tersebut bisa mengobati timnas Indonesia yang terancam pincang karena banyaknya pemain sakit hingga cedera. Pasalnya, timnas Indonesia sudah dipastikan tidak akan diperkuat oleh 3 pemain saat menghadapi Vietnam karena alasan yang berbeda-beda. Sandy Walsh absen pada pertandingan ini karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning, sedangkan Mark Klok harus pulang lebih cepat karena cedera. Sementara itu, Nado Argawinata harus kembali menepi setelah di pertandingan pertama tidak masuk daftar susunan pemain. Nado mengalami sakit hingga demam, sehingga dipastikan absen pada partai kontra Vietnam nanti. Kondisi ini memaksa Shin Tae-yong memanggil 3 pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi, Rahmat Irianto, dan Muhammad Ferrari. Di balik badai yang menerpa skuad Garuda, ada sebuah kabar gembira terkait Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Asisten pelatih timnas Indonesia yang juga tangan kanan Shin Tae-yong, Nova Arianto, memastikan bahwa kedua pemain tersebut sudah bisa tampil. Sudah bisa, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bermain melawan Vietnam, ujar Nova saat dihubungi media. Selain itu, dengan kabar ini, maka perpindahan dari Belanda KNVB menjadi Indonesia sudah berjalan lancar. Dengan demikian, Ragnar dan Tom bisa menjadi opsi bagi STY di lini tengah dan depan skuad Garuda. Harapan untuk timnas Indonesia saat lawan Vietnam di Hanoi semoga semakin padu. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melawat ke kandang Vietnam pada laga keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua. Pertandingan Vietnam versus Indonesia itu akan kick-off Selasa 26 Maret besok. Timnas Indonesia pun dipastikan mendapatkan suntikan tenaga baru dari pemain keturunan, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Banyak penggemar dan pengamat sepak bola Indonesia berharap keduanya bisa segera menyatu dengan skuad dan memberikan dampak bagi skuad Garuda. Semoga di pertandingan kedua, pemain-pemain keturunan yang baru bisa cepat dalam beradaptasi dengan tim, kata pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Sebelumnya ada 2 pemain yang melakoni debut untuk timnas Indonesia saat melawan Vietnam di GBK. Mereka adalah Jay Itzes dan Nathan Chu Aon yang tampil sejak menit awal. Jay Itzes bermain penuh selama 90 pada laga itu, sedangkan Nathan diturunkan selama 45 menit pada babak pertama. Mereka tampil cukup bagus di laga debutnya. Kredit khusus layak diberikan kepada Jay Itzes. Bek berusia 23 tahun itu yang mengisi posisi bek tengah bermain sangat solid sepanjang laga. Dia menjadi tembok kukuh yang sulit ditembus lawan. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan kontribusi seperti Jay Itzes, sehingga kekuatan timnas Indonesia jauh lebih kuat. Sekali lagi, selamat untuk kemenangan dan perjuangan seluruh anggota tim. Garuda layak menang dan pastinya rakyat Indonesia bangga, jelas Erwan Hendarwanto. Muhammad Ferrari siap membantu tugas jadi bek darurat timnas Indonesia di kandang Vietnam. Muhammad Ferrari mendapat panggilan darurat ke timnas Indonesia untuk laga melawan tuan rumah Vietnam Selasa besok. Bek Persija Jakarta itu pun menegaskan siap mengemban tugas tersebut. Ferrari menjadi satu dari 3 pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong menyusul krisis pemain di skuad Garuda. Selain Ferrari, ada pula Hernando Ari dan Rahmat Irianto. Ketiganya diharapkan bisa menambal kekurangan pemain yang ada di skuad terkini timnas Indonesia. Muhammad Ferrari menyatakan dirinya sedang dalam perjalanan menuju Hanoi. Bek muda milik Persija Jakarta itu tampak sangat antusias. Sekarang saya dalam perjalanan menyusul teman-teman yang lain di Vietnam, ujar Ferrari di situs resmi Persija Jakarta. Muhammad Ferrari sejauh ini sudah memiliki 1 caps timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan begitu saja. Muhammad Ferrari ingin membuktikan kualitasnya. Sembari berharap mendapatkan kesempatan dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong saat menghadapi Vietnam. Alhamdulillah, saya mendapat panggilan untuk memperkuat timnas melawan Vietnam. Saya berharap kesempatan kali ini bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya. Amin, tegas Ferrari. Muhammad Ferrari dihadapkan pada persaingan yang berat di lini belakang timnas Indonesia. Lini belakang tim Garuda saat ini diisi oleh banyak pemain hebat. Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang menjadi pilihan utama pada laga melawan Vietnam di GBK lalu jelas menjadi favorit.
Selain itu, Muhammad Ferrari juga masih bersaing dengan bek lokal lain yang tak kalah berkualitas seperti Wahyu Prasetyo. Tetap optimis. Timnas Indonesia diprediksi tetap gagah tampil di kandang Vietnam meski banyak pemain tumbang. Dikabarkan Timnas Indonesia mengalami krisis pemain jelang pertemuan kedua kontra Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Shin Tae-yong harus memutar otaknya lebih keras lagi. Ia harus meracik taktik untuk Timnas Indonesia sedemikian rupa. Pasalnya skuad Garuda harus kehilangan beberapa pilarnya akibat kondisi kebugaran yang kurang fit, cedera, maupun akumulasi kartu. Setidaknya ada 7 pemain yang hampir dipastikan absen membela Garuda saat melakoni laga kedua melawan Vietnam pada Selasa besok. Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Muhammad Riyandi dikabarkan tengah sakit demam. Lalu ada nama Nadeo Argawinata yang juga mengalami demam dan juga ditambah cedera. Gelandang milik Persib Bandung, yakni Mark Klok juga sudah meninggalkan timnas. Ia bergegas menuju Singapura untuk menjalani perawatan cederanya. Sedangkan Sandy Walsh akan absen karena akumulasi kartu. Di lain sisi, Coach Shin sudah mempersiapkan beberapa amunis baru untuk menambal skuadnya. Terkini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil 3 pemain tambahan. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi, Rahmat Irianto, dan Muhammad Ferrari. Kendati begitu, tim Merah Putih tetap dipercaya akan menguasai laga. Mereka dirasa tetap akan meraih kemenangan di Stadion Maidin Hanoi pada laga besok. Komentar itu justru dilontarkan oleh sejumlah penggemar tuan rumah. Menurut para penggemar lawan, krisis pemain ini sama sekali tak berdampak besar untuk tim Merah Putih. Pasalnya skuad Garuda dirasa memiliki kedalaman skuad yang mentereng. Selain itu, Golden State Warriors juga tengah angin-anginan. Dalam 5 laga terakhir, anak asuh Philippe Troussier selalu menelan kekalahan. Bahkan 2 kekalahan didapatkan kala bertarung melawan Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, pendukung tim tuan rumah juga hanya bisa pasrah dengan nasib timnas mereka. Penggemar sudah ikhlas bila tim kebanggaannya tersebut terlibas di rumah sendiri. Meski seluruh tim sakit, Indonesia tetap akan menang di Vietnam. Yakinlah bahwa kalian akan menang lagi. Setengah dari skuad mereka sakit, saya yakin itu tak akan mempengaruhi hasil pertandingan, jelas penggemar timnas Vietnam. Ex-penggawa timnas Indonesia mendorong pemain lokal harus bisa bersaing dengan pemain diaspora. Mantan penggawa timnas Indonesia, Kunchoro membeber kiat agar para pemain lokal tetap berpeluang memperkuat timnas Indonesia di tengah maraknya pemain keturunan atau diaspora. Menurut pria berusia 51 tahun ini, para pemain lokal tak perlu takut bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Saya rasa pemain-pemain lokal tidak perlu takut bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi, ucap Kunchoro kepada Bolanet. Menurut Kunchoro, yang terpenting adalah para pemain lokal ini bisa menjaga performa mereka agar stabil. Pasalnya, menurut pelatih berlisensi A tersebut, soal menjaga stabilitas ini adalah masalah yang kerap dihadapi talenta-talenta muda Indonesia. Mereka ini cepat meredupnya setelah muncul lalu cepat hilangnya. Saya pikir, kesungguhan kita dalam menjaga performa itu yang mungkin kalah dengan yang dari luar, tutur Kunchoro. Sebelumnya sempat muncul polemik akibat kebijakan naturalisasi yang getol dilakukan belakangan ini. Salah satu alasan dari pihak yang menolak program ini adalah karena berkurangnya peluang pemain-pemain lokal untuk memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, pihak yang mendukung program itu menyebut bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain-pemain berdarah Indonesia. Karenanya, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara. Menurut Kunchoro, para pemain lokal Indonesia sendiri sejatinya memiliki modal bagus untuk bersaing dengan para pemain naturalisasi. Modal tersebut adalah kemampuan dan skill individu para pemain lokal. Secara kemampuan, terutama skill individu, para pemain kita sama sekali nggak kalah. Urusan skill ini, para pemain kita sudah diakui, ujar Kunchoro. Nah, saat ini pekerjaan rumah para pemain muda tersebut adalah menjaga bagaimana skill atau bakat tersebut tidak lekas meredup. Caranya, mereka harus disiplin dan terus belajar, tegas Kunchoro. Media Vietnam protes karena Shin Tae-yong gelar latihan timnas Indonesia tertutup.
Menurut laporan media lokal Vietnam, selama di sana timnas Indonesia menginap di Hotel Intercontinental Landmark yang terletak di distrik Nam Tu Liem. Salah satu alasan hotel ini dipilih sebagai tempat menginap adalah karena lokasinya dekat dengan Stadion Maidin, tempat digelarnya laga. Tempat berlatih timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion Maidin dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media Vietnam Soha VN dan membandingkannya saat Vietnam tidak diberi privasi ketika latihan di Jakarta. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup, tulis Soha.vn. Media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi. Siapapun yang berdiri di luar pagar dapat mengamati seluruh sesi latihan yang diatur oleh Philippe Troussier, jelas Soha. Timnas Indonesia datang ke Hanoi dengan penuh percaya diri setelah memetik kemenangan di laga pertama yang digelar di Jakarta. Kini Vietnam berada dalam tekanan untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia di depan puluhan ribu pasang mata yang hadir di kandang mereka. Menang menjadi harga mati bagi Vietnam. Jika kembali menelan kekalahan dari timnas Indonesia, maka asa melaju ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menipis. Saat ini skuad Garuda duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi 4 poin, Vietnam di peringkat ketiga dengan 3 poin. Sudah muak lihat Philippe Troussier, fans harap Vietnam kalah lagi dari timnas Indonesia meski main di markas sendiri. Diketahui sebelumnya baik skuad Garuda maupun Golden Star Warriors saling bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis lalu. Tim Merah Putih yang berstatus sebagai tuan rumah sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Indonesia juga mendapat tambahan poin dan naik ke peringkat 2 klasemen, sementara grup F dengan koleksi 4 poin. Sedangkan Vietnam harus puas turun ke peringkat ketiga dengan 3 poin. Nantinya kedua tim tersebut akan saling bentrok lagi pada laga keempat grup F. Pertemuan kedua itu akan berlangsung di kandang Golden Star Warriors Stadion Maidin. Biasanya supporter akan sangat bersemangat ketika timnya bermain di kandang sendiri. Namun sikap berbeda justru ditunjukkan oleh barisan penggemar Vietnam. Mereka malah ingin melihat anak asuh Shin Tae-yong kembali meraih kemenangan. Usut punya usut, mereka berharap Philippe Troussier segera lengser dari kursi kepelatihan pasukan bintang emas. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu acap kali mencatat hasil minor. Bahkan peringkat Vietnam di ranking dunia FIFA anjlok setelah ditangani oleh Troussier. Awalnya mereka nangkring di peringkat ke-95 dunia dalam ranking FIFA. Namun kini mereka perlahan-lahan turun ke peringkat 112 meski belum resmi. Faktanya, hal itu sudah cukup membuat penggemar negeri naga biru gerah. Mayoritas dari para penggemar ingin sang pelatih berusia 68 tahun tersebut segera lengser. Oleh sebab itu, mereka berharap timnas Indonesia bisa mendulang poin di Stadion Maidin. Di laga kali ini saya berharap Indonesia menang, keinginan yang aneh. Saya tidak tahu apakah ada orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya, tulis @Nguyen. Saya tidak hanya berharap Vietnam kalah di pertandingan ini, tetapi saya juga berharap dapat mengucapkan selamat tinggal lagi kepada pengarang sepak bola Troussier, tulis @Miti. Saya harap Troussier segera pergi apapun hasil pertandingan nanti, tulis @Sof.